Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanza Pilana Azizah, kelas 2D dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mataram, akan membawakan materi dengan tema Pancasila dan maraknya kasus penyebaran hoaks. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoaks adalah berita atau informasi yang sesungguhnya tidak benar tapi dibuat seolah-olah benar adanya. Dan akhir-akhir ini, negara kita Indonesia sangatlah sering dilanda oleh maraknya kasus penyebaran hoaks yang bisa meresahkan masyarakat dan bahkan mengancam persatuan bangsa. Pelaku penyebaran hoaks pun bermacam-macam. Ada yang merupakan orang yang memiliki kepentingan politik atau bahkan hanyalah masyarakat biasa. Tujuan-tujuan oknum tersebut pun biasanya hanya demi kepentingan pribadi atau kelompok, atau hanya semata-mata keisengan mereka. Berita hoaks ini biasanya disebarkan pada saat ada pemilu, pada saat ada konflik isu SARA, atau saat suatu wilayah dilanda oleh wabah penyakit atau bencana alam. Karena memang biasanya berita-berita hoaks ini bermuatan isu politik, SARA, penyakit, bencana alam, kecelakaan, dan kekerasan. Dan dengan semakin majunya teknologi dan mudahnya kita mengakses media sosial, berita-berita hoaks pun semakin mudah dan cepat tersebar ke seluruh penjuru Indonesia, dan tak jarang masyarakat mudah terpengaruh informasi-informasi palsu tersebut dan segera membagikannya ke orang lain tanpa mengetahui kebenaran berita-berita tersebut. Salah satu kasus yang paling berdampak di Indonesia menurut Kominfo pada tahun 2018 yang lalu adalah berita hoaks tentang konspirasi vaksin dan imunisasi. Dikabarkan vaksin yang digunakan untuk imunisasi tersebut mengandung sel-sel hewan, darah, bakteri, virus, dan nanah. Isu yang tidak benar tersebut menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap stigma masyarakat tentang imunisasi, dan tak jarang imunisasi pun mengalami penolakan dari masyarakat karena mereka ragu bahkan takut untuk memberikan imunisasi pada anak-anak mereka. Berita hoaks semacam ini sangatlah mengancam generasi Indonesia. Imunisasi adalah hak asasi setiap anak, dan dengan menciptakan hoaks dan menyebarkan hoaks seperti ini berarti kita telah melanggar hak asasi anak-anak Indonesia, di mana pada sila kedua dan kelima yang menjunjung tinggi keadilan terhadap sesama manusia tidak lagi dijalankan dengan benar. Bagaimana seharusnya kita sebagai warga Indonesia mengambil tindakan terhadap maraknya kasus penyebaran hoaks di negeri ini? Yaitu hendaknya kita kembali kepada Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada setiap sendi kehidupan dan sebagai pedoman dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini berarti kita meyakini bahwa adanya Tuhan dan memiliki rasa takut kepada Sang Pencipta. Jika kita mengamalkan sila ini, seharusnya kita takut untuk membuat dan menyebarkan berita hoaks, karena berbohong adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab bermakna kita sebagai manusia harus memiliki martabat dan tidak berlaku semaunya terhadap sesama manusia. Menyebarkan hoaks merupakan salah satu contoh penyelewengan dari sila kedua ini. Selanjutnya pada sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita harusnya mengedepankan persatuan negara kita, tidak dengan menyebarkan hoaks yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan negara kita sendiri. Selanjutnya pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita hendaknya mengedepankan musyawarah mufakat dan kepentingan bersama. Dalam kasus hoaks, orang-orang yang menyebarkannya hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri dan tidak memikirkan konsekuensi terhadap perbuatannya tersebut.
Terakhir, pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini kita diingatkan untuk senantiasa menciptakan suasana kehidupan yang kekeluargaan, yang aman, nyaman, dan damai. Dan ketika kita dihadapi oleh berita-berita hoaks, kita hendaknya teliti lebih dahulu dan menyaring informasi-informasi tersebut sebelum membagikannya ke orang lain demi terciptanya suasana kehidupan yang kita inginkan tadi. Lalu, solusi yang bisa saya tawarkan terhadap maraknya kasus penyebaran hoaks ini adalah dengan cara memperketat syarat registrasi atau sign in akun di media sosial. Contohnya, kita bisa meniru cara registrasi akun GoPay di aplikasi Gojek, yaitu dengan mengambil gambar KTP beserta pemiliknya, kemudian mengunggahnya dan menunggu diverifikasi selama 1x24 jam. Dengan cara ini, orang-orang tidak bisa seenaknya untuk memalsukan identitasnya ketika ingin menyebarkan berita hoaks. Dan ketika pelaku hoaks sudah terciduk oleh polisi, identitas pelaku atau KTP pelaku pun akan segera terblokir dari media sosial tersebut. Artinya, pelaku tidak bisa lagi mendaftarkan dirinya untuk bergabung di media sosial tersebut. Dan dengan cara ini, saya rasa orang-orang akan takut untuk menyebarkan hoaks karena seperti yang kita ketahui, pada era ini orang-orang sangat butuh dan bergantung pada media sosial. Dan terblokir dari media sosial adalah salah satu hal yang pasti akan sebisa mungkin dihindari oleh setiap lapisan masyarakat di Indonesia. Dan dengan cara ini, insya Allah, kasus penyebaran hoaks tidak akan lagi menjadi masalah di negeri kita. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.